Oke, Gilang Andra Bushido. Selamat datang di Temu Tamu. Malam ini saya mau nanya dulu nih, mau manggil Bro Gilang dengan sebutan apa? Soalnya udah terlalu banyak ajang yang udah Bro ikutin, dari Duta Genre, dari Duta Wisata, udah Unita Rata. Nah sekarang pencapaian terakhir Bro itu Putra Putri Wisata Indonesia itu mewakili Sumbar ke tingkat nasional. Nah perlu kita pastikan dulu di awal, Bro mau dipanggil seperti apa? Oke Bang, gini, karena saya awalnya kan mengikuti pemilihan Uda Uni Duta Wisata Tanah Datar nih. Nah, lebih asiknya saya dipanggil Uda Gilang saja. Oh, Uda Gilang. Iya, Oke, Uda Gilang. siap. Uda Gilang, kemarin terakhir ikut Putra Putri Wisata Indonesia. Iya. Nah, kita pengen tahu dari Uda Gilang sendiri, awalnya Uda Gilang bisa mengikuti ajang tingkat nasional, mewakili nama daerah baik itu kabupaten maupun itu provinsi, mengharumkan nama daerah ke tingkat nasional. Gimana ceritanya Bang? Gimana ceritanya dah? Oke, jadi seperti ini, saya sedikit flashback ke belakang dulu ya Bang ya. Awalnya itu kan saya berasal dari Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Tanah Datar, itu pada tahun 2017. Nah, dan untuk selanjutnya saya ingin mengupgrade lagi pengetahuan dan juga skill kan yang saya punya gitu. Jadi searching lah di internet, searching dan juga di sosial media. Wah, rupanya ada buka nih. Yang pertama itu Putra Putri Wisata Sumatera Barat. Nah, gue coba kan untuk kontak-kontak dengan panitia. Akhirnya gue tertarik untuk masuk bergabung dengan pemilihan Putra Putri Wisata Sumatera Barat tahun 2021 ini. Nah, di sana sangat banyak sekali saingan dari berbagai daerah. Bahkan Kota Padang saja itu meloloskan 6 pasang untuk di Sumatera Barat. Itu baru Kota Padang, belum Payakumbuhnya. Kita kan kenal dengan Kota Padang dan Payakumbuh itu adalah modalnya kan. Ya, total seluruh finalis untuk di Sumbar waktu itu berapa? Di Sumbar itu finalisnya ya. Finalis itu dari Sumbar ada 30 orang. 30 orang. 30 orang. Berarti itu dari 18 kabupaten kota ya? 18 kabupaten kota. Berarti dari 30 orang itu 30 pasang atau? Ya, 30 orang itu tidak 30 pasang. Berarti 30 berarti 15 putra, 15 putri. Enggak juga. Nah, berarti acak. Random. Nah, kebetulan dari Tanah Datar itu ada sepasang. Saya dari Tanah Datar dengan pasangannya dari Padanganting kemarin. Nah, setelah itu kan mengikuti audisi dan alhamdulillah saya lolos audisi. Setelah itu karantina dan juga grand final. Nah, di sana sangat banyak sekali di-push untuk materi tentang wisata dan juga budaya. Sama-sama kita ketahui bahwa wisata dan budaya itu adalah identik dengan Sumatera Barat. Nah, terus ketika untuk grand final, sebelum grand final itu dipilih 5 orang atau 5 pasang yang berbakat untuk menampilkan bakatnya ketika karantina. Nah, dan di sana saya juga terpilih sebagai top 5 akan menampilkan bakatnya. Dan di saat grand final itu saya dinobatkan sebagai Putra Wisata Berbakat Sumatera Barat tahun 2021. Top 5-nya? Top 5. Setelah ditampilkan, sayalah yang menjadi Putra Wisata Berbakatnya. Putra Wisata Berbakat. Dari Tanah Datar? Dari Tanah Datar. Nah, tidak hanya di sana, setelah itu saya juga dinobatkan sebagai Putra Wisata Sumatera Barat, the winner-nya. Seperti itu. Juara 1? Iya, dinaikkan levelnya. Nah, seperti itu. Tanah Datar yang biasanya dia? Iya. Yang kita tahu, kalau untuk ajang pemilihan di tingkat provinsi, biasanya yang jadi pemenang itu kalau nggak Padang, Pesisir, Solo. Iya, benar. Nah, kita Tanah Datar biasanya cuma dapat nih runner up gitu kan. Soalnya di pemilihan kayak Uda Uni 2015 itu kalau nggak salah Rian Tanjung itu runner up. Nah, Fahri Almasni yang 2018 runner up juga. Nah, berarti ini perdana nih. Tanah Datar bisa jadi pemenang di tingkat provinsi Gilang Andra Bushido. Iya, saya sendiri. Iya, alhamdulillah. Nah,
Setelah dari sana untuk bisa ke nasional itu dipilih berapa pasang dari Sumbar? Oke, untuk ke nasional awalnya kan dipilih 2 pasang. Nah, 2 pasang. Setelah itu diputuskan lagi 1 pasang. Nah, 1 pasang itu terpilihlah untuk mewakili ke Sumatera Barat, dan yang 1 pasang lagi runner up dia juga mau, tetapi memakai lisensi sendiri, tidak membawa nama Sumatera Barat. Oh, berarti yang mewakili Sumbar cuma 1 pasang? 1 pasang. Yang runner up-nya? Yang runner up membawa nama lisensi sendiri. Oh, berarti bukan difasilitasi oleh daerah ya? Tidak difasilitasi. Seperti itu. Setelah nyampe di nasional udah Gilang, kan udah banyak nih ngikutin ajang pemilihan. Iya. Baik di tingkat daerah, kabupaten, provinsi, sekarang nasional. Nah, bedanya pemilihan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten pasti beda dong. Sangat beda. Nah, apa nih ilmu yang udah dapat dari nasional biar bisa dibawa ke kampung halaman, ke tanah datar? Pola-pola atau konsep-konsep kegiatan ajang pemilihan yang bisa kita bawa nih. Kita lakuin di tanah datar. Jadi gini, mulai dari kabupaten saya mengikuti itu sangat dipush untuk materi ya. Tentang materi, tentang wisata, budaya, agama dan segala macamnya di karantina. Begitu juga dengan Sumatera Barat. Di provinsi seperti itu juga, dengan materinya dipush. Ketika di nasional itu sangat berbeda sekali, Bang. Beda banget. Karena di nasional itu mengutamakan attitude-nya, behavior yang diutamakan. Nah, di sana kami dikasih materi cuman hal-hal yang mendasar tentang critical thinking, tentang wisata itu bagaimana Sabta Pesona, 10 Bali Baru. Itu sangat sederhana bagi kita di dunia wisata kan. Nah, di sana sangat dipush sekali untuk attitude, bagaimana akhlak seorang duta, bagaimana perilakunya itu sangat diperlukan sekali gitu. Jadi attitude lah nomor 1, baru prestasi. Kayak gitu yang di nasional. Nah, attitude itu biasanya kalau di Minangkabau kan raso pareso. Iya. Nah, kebanyakan sih yang kita lihat di bidang pariwisata, masyarakat atau tour guide-nya itu yang kurang. Iya. Nah, berarti itu yang lebih dipush oleh di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Berarti kalau untuk materi masih materi dasar dong. Sangat dasar. Nah, kalau tingkat nasional kemarin motonya apa kegiatannya? Oke, kalau di nasional itu ada motonya 3B juga, tetapi tidak behavior, brand and beauty, tapi berwisata, bergaya dan juga berbudaya. Seperti itu. Berwisata, bergaya dan berbudaya. Bergaya dan berbudaya. Nah, udah Gilang, makasih sudah mengharumkan nama tanah datar, nama Sumatera Barat ke tingkat nasional di bidang pariwisata. Nah, kalau saya dapat informasi, nggak hanya di 20 besar, udah Gilang di nasional, tapi juga memenangkan Putra Berbakat. Iya, Top Talent Show namanya. Top Talent Show. Iya. Nah, itu udah nampilin apa sih di nasional? Oke, untuk saya sendiri itu lebih memilih tampilannya seni pertunjukan yang sangat tradisi sekali. Yang pertama saya menampilkan itu dendang dari Minangkabau sendiri, dendang. Yang kedua itu adalah silat Minang, silat, dan yang terakhir itu adalah tarian yang kreasikan dengan debos. Injak-injak piring, kita cuci muka pakai beling, seperti itu. Cuci muka pakai beling? Iya, cuci muka pakai beling. Enggak luka tuh? Alhamdulillah enggak luka, aman. Itu kulitnya dia apa sih? Sampai beling yang cuci muka, tapi enggak robek sama sekali? Alhamdulillah enggak, aman. Aman. Nah, kalau dendang boleh dicoba dikit nggak dendangnya Minang itu seperti apa? Kalau dendang ya, saya dendang sendiri nggak terlalu ahli, cuma bisa lah gitu. Kemarin cuma bawain dendang randai untuk dendang pembukaan gitu. Contoh? Bisa contohin nggak? Oke, kayak gini dendangnya kemarin. Mano sagalo nini aja mama. Seperti itulah kira-kira. Wih, keren. Nah,
dari udah ikutin putra putri wisata Indonesia. Iya. Nah, selaku duta wisata nih di daerah juga ikut Udoni, sekarang udah taraf nasional. Nah, masukan atau saran dari Uda Gilang tentang peran serta pemuda di sektor pariwisata ini seperti apa? Kalau menurut saya, peran serta pemuda di bidang pariwisata itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan ya, sangat penting sekali. Contohnya, kita sebagai pemuda, kita sebagai promotor juga fasilitator terhadap pelaku wisata. Kita sebagai perpanjangan tangan pelaku wisata terhadap kepada pemerintahan untuk mengurus segala macam, baik itu dari mulai surat-surat, fasilitas apa saja yang di tempat wisata, dan juga kita sebagai fasilitator. Nah, maksud dari sini bukan memberikan semacam finansial dan juga yang berbau materi, tetapi kita bisa melakukan edukasi terhadap pelaku wisata tentang penerapan sabta pesona, tentang bagaimana cara berwisata dan juga sadar wisata yang sangat baik. Menurut saya itu sangat. Nah, kita dari generasi muda. Iya. Kebanyakan generasi muda sadar sih tentang potensi wisata, tapi mereka cuma hanya pergi jalan-jalan, hanya untuk pergi selfie, update Instagram. Iya. Nah, seharusnya pemuda di masa sekarang itu harus ngelakuin apa sih untuk nge-push destinasi wisata di daerah kita? Iya. Kalau kasus yang seperti itu, saya tidak bisa ngomen secara negatif. Itu sangat positif yang dilakukan. Kenapa saya bilang positif? Karena sekarang dikenal dengan zamannya 4.0. Nah, itu adalah zamannya digital kan. Nah, kalau kita sebagai pemuda pergi berwisata untuk selfie, itu dia sudah melaksanakan suatu program yang dinamakan dengan digital tourism. Nah, promosi. Promosi wisata dengan menggunakan digital tourism. Nah, itu sudah mengekspos tempat wisata ke berbagai belahan dunia. Karena kan sosial media sifatnya cakupannya global ya. Itu menurut saya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang lain nih, udah bilang gimana ya? Sekarang itu kita tahunya Tanah Datar ini adalah pusatnya destinasi wisata budaya dan religi. Iya, benar sekali. Kita sangat banyak wisata budaya, wisata kuliner, wisata tradisi, dan untuk keindahan alamnya pun nggak kurang nggak kalah saing lah dengan destinasi wisata di luar kita. Nah, akan tetapi gimana ya, kita juga ada nih duta wisata di daerah. Iya. Yang muncul itu hanya beberapa gitu. Ini kurangnya poin ini di mana nih, udah bilang? Oke. Kalau saya menilai ya, kurang munculnya duta wisata di daerah ini itu tergantung niatnya masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua itu kurangnya kurang pengawasan dari seniornya. Iya, sangat. Pertama itu ada senior, yang kedua dari ikatan dinasnya. Ikatan dinas. Selanjutnya kurangnya dalam pengorganisiran, maksudnya pembagian tugas di ikatan. Itu sangat kurang. Nah, itu yang menyebabkan bisa dikatakan seorang duta yang ada di daerah ini tidak muncul ke permukaan. Nah, mungkin ini pendapat saya pribadi ya. Iya. Nah, ajang pemilihan di tingkat daerah ini selama ini yang saya lihat hanya euforia semata. Kegiatan dilaksanakan, tapi tidak ada upgrading untuk para finalis yang terpilih di daerah. Apakah itu tentang destinasi wisata yang ada di daerah gitu. Ya betul kata udah bilang tadi, kurangnya bimbingan dari senior ataupun ikatan dinasnya. Bahwasanya ini udah duta wisata, udah di Tanah Datar, di bawah naungan dinas pariwisata. Benar sekali. Nah,
apa nggak ada nih dari Udauni itu sendiri yang mau nge-push semangat teman-teman di Duta Wisata untuk bisa bergerak mandiri nih? Menurut Udah Gilang gimana? Oke. Kalau untuk menggerakkan itu kan tergantung dirinya masing-masing ya Bang. Pasti setiap orang ada niat untuk menggerakkan. Cuman kalau dari atas sudah salah menurut saya, kaderisasi tidak ada, itu sampai ke bawah bakalan seperti itu terus. Karena budaya yang ada di dalamnya akan mempengaruhi bagaimana akan kelangsungan hal tersebut itu. Nah, itu kan kita bicara Duta Wisata, Iya. Tanah Datar, itu pemilihannya udah uni. Beda nggak sistem pemilihan di Udauni dengan Udah Gilang ya ikut Putra Putri Wisata Indonesia? Iya. Beda? Sangat berbeda. Beda di mana Bang? Gini, di Udauni Tanah Datar itu kan lebih dikenalnya dengan pemilihan. Setelah pemilihan dikirimkan ke provinsi. Setelah itu saya lihat dinas sebagai pagar ayo ataupun pagar tamu kan. Nah setelah itu membuat video-video tentang wisata. Nah, namun di sini di Putra Putri Wisata Sumatera Barat bedanya seperti ini. Kami sebelum di karantina dan sebelum di grand final itu sudah menekan kontrak dengan salah satu manajemen dengan yayasan bahwa tugas kami selama setahun ini telah direncanakan programnya seperti itu. Dan kita harus melaksanakan karena menandatangani kontrak di atas materai 6.000 kala itu. Oh berarti legalitasnya lebih bukan legalitas nih, lebih terikat berarti. Iya, lebih terikat gitu ya. Secara hukum, secara tanggung jawab lebih kelihatan nyata karena ada ikatan kontrak itu. Iya benar. Kalau bahasa kasarnya seperti ini. Kalau kalian udah masuk ke sini, berarti kalian siap untuk ngikutin saya dong gitu. Oh gitu. Iya. Putra Putri Wisata ini cuma di tingkat provinsi ya? Cuma di tingkat provinsi. Nggak ada kepikiran dari founder kegiatan Putra Putri Indonesia melaksanakan di tingkat kabupaten kota? Awalnya ada dibincang-bincangkan untuk tahun sekarang ya, untuk di kabupaten kota. Namun ada beberapa kendala sudah didiskusikan dengan pigeon lover semuanya, pelaku pigeon, pelaku wisata. Untuk di daerah kita percayakan saja kepada duta wisata daerahnya, seperti itu. Nanti berarti tergantung putra wisata di daerah masing-masing. Iya. Mau melaksanakan atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, gini dah. Saran pemikiran dari Udah Gilang untuk pemerintah daerah kita nih, karena kita sama-sama tahu nih destinasi wisata di Kabupaten Tanah Datar yang paling ternama itu, yang menjadi tujuan kunjungan orang itu Istana Pagaruyung, air terjun Lembahanai, Desa Terindah Pariangan, habis itu Bukit Marapalang, Puncak Patok, habis itu Batu Angke, Panorama Teh Patah, satu lagi Tanjung Mutiara. Itu yang paling sering dikunjungi orang. Sedangkan sama-sama kita tahu nih, destinasi wisata di Kabupaten Tanah Datar itu ada 164. Iya, lebih kurang sebanyak itulah. Yang penting yang pasti 160 lebih. Nah, baru 7 yang terekspos. Iya. Ini tanggung jawab berat nih. Udah Gilang selaku putra wisata Indonesia, berdomisili di Tanah Datar, lahir di Tanah Datar, besar di Tanah Datar, ini tanggung jawab besar untuk mengekspos yang lainnya. Cara dari Udah Gilang bisa sebagai saran dan masukan untuk pemerintah daerah seperti apa? Oke. Yang pertama saya akan menyampaikan ya saran maupun ini sebagai argumen. Kalau untuk wisata, kalau ingin maju wisata suatu daerah terhadap pemerintahannya, itu yang pertama pemerintah setempat harus menggiatkan dan juga memikirkan bagaimana packagingnya. Nah, packaging untuk wisata. Packaging maksudnya bukan bungkus luarnya saja, tapi bagaimana promosi di seluruh tempat wisata yang ada di Tanah Datar ini. Nah, terus ada lagi nih yang kedua,
kita kenal tanah datar kan sebagai kota budaya, atau Batu Sangkar dikenal dengan kota budayanya. Nah, jadi pemerintah harus ngeh lagi nih terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemuda-pemudanya. Salah satunya adalah seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan dan juga kesenian tradisional yang ada di tanah datar ini. Nah, seharusnya menurut saya kesenian tradisional, kesenian pertunjukan itu harus diletakkan atau ditampilkan di tempat wisata. Kenapa tidak kan? Itu akan menambah daya tarik tempat wisata tersebut terhadap turis mancanegara untuk datang ke salah satu tempat wisata. Seperti itu menurut saya. Jadi yang pertama packaging. Yang kedua pemerintah daerah harus nge-push seni pertunjukan. Nah, benar. Di tempat-tempat wisata. Nah, Dagilang selain dari mengikuti beberapa ajang pemilihan, yang saya tahu juga nih aktif juga di kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti aktif sebagai konten kreator. Iya. Nah, juga aktif juga dalam membina adik-adik di bidang Vision. Nah, apa sih yang menjadi motivasi oleh Dagilang? Soalnya kita nih tanah datar, di perkampungan lah dibilang. Mungkin daya tarik masyarakat, daya tarik pemuda-pemudi di sini untuk menghargai sebuah karya orang di bidang konten kan lumayan kurang nih. Daripada kota-kota besar. Apa penyemangat yang lebih kuat dari diri Bang Gilang untuk nggak patah semangat dari kondisi daerah yang seperti ini? Oke, seperti ini. Saya pernah hampir dicap gila sama seseorang, sama teman-teman. Saya bilang seperti ini. Ini cara saya dengan berkonten, dengan melakukan konten konten-konten di YouTube sebagai konten kreator gitu kan, dan juga aktif dalam sosialisasi tentang remaja, aksi nyata terhadap remaja, seterusnya melestarikan juga membuat masyarakat ini sadar wisata, seperti itu kan. Dan ada satu kalimat yang membuat saya selalu, kenapa sih harus di sini gitu kan, padahal ini kan tanah datar, kita nggak bakal bisa di-up gitu kan. Saya cuma bilang seperti ini, tanah datar adalah kota kelahiran saya, adalah kabupaten kelahiran saya. Saya tidak akan keluar dari tanah datar ini selagi tanah datar ini belum maju itu terhadap pemuda-pemuda kreatifnya, yaitu saya. Saya tidak akan keluar dari tanah datar ini kalau tanah datar belum maju di tangan saya, seperti itu. Sempat dicap gila sama seseorang, tapi it's okay, no problem gitu. Nah, dicap gila oleh seseorang, berarti di tanah datar nih dia bilang kan cukup banyak nih potensi-potensi yang ada. Kalau memanfaatkan hanya beberapa faktor seperti jadi konten kreator, sekarang udah Gilang ngikuti beberapa ajang pemilihan, udah puas belum? Karena di umur muda udah di tingkat nasional nih. Nah, jadi udah puas belum untuk berkarya di titik sekarang ini? Seperti ini. Saya pernah mengatakan sebelum umur saya 25 tahun, sekarang kan masih 21 kan, saya tidak akan berhenti akan ada itu di dunia pigeon, di dunia konten kreator. Saya tidak akan merasa puas sebelum umur 25 tahun. Seperti itu. 25 tahun. Berarti sampai 25 masih berkarya? Iya, masih berkarya. Di atas 25? Menikmati karya yang udah bikin. Iya. Berarti target 25 baru mikirkan diri pribadi untuk nikah. Ya, seperti itulah. Nah, udah Gilang, mungkin di luar cerita Vision gitu. Tamat kuliah dari? Saya tamat dari IAIN Batu Sangkar. IAIN Batu Sangkar. Di waktu ikut duta wisata tahun?
Awalnya tahun 2017, Duta Wisata. Duta Wisata. Duta Genre? Duta Genre tahun 2018. 2021 Putra Putri Wisata. Iya, Duta Nah, Wisata. satu lagi deh bilang. Apa ya? Dalam polemik, bukan polemik sih. Dalam pergantian kepala daerah kita di Tanah Datar, harapan Dagilang untuk Pemda Tanah Datar selaku, ini susah nih nyebutinnya, Duta Wisata, Duta Genre, Putra Putri Wisata Indonesia. Nah, selaku pemuda kreatif di Tanah Datar, harapan Dagilang terhadap pemerintah daerah yang baru nih, era baru. Nah, apa nih Dagilang? Simpel sih. Yang pertama, jangan lupa janji yang di poster kemarin gitu. Itu sangat perlu sekali. Jangan sampai lupa janji-janji yang di poster kemarin, program apa yang telah dibuat di poster, tolong dijalankan. Terus terakhir nih, kalau ada masyarakat yang mau menemuin, itu jangan dibuat susah, itu aja. Karena sebelum duduk, mohon maaf nih, sebelum menjadi bupati kan, kita lah atau beliau lah yang mencari masyarakat, yang nyemperi masyarakat. Nah, ketika duduk kita nyari, kok susah sih dihubungin, kok susah ditemuin gitu. Itu aja sih pesan saya. Ya, tapi kalau kita lihat ya, kita berhusnuzon iya, aja. Boleh. Insya Allah kedua pemimpin kita, Bupati dan Wakil Bupati, bisa lah untuk memajukan daerah kita. Karena ini kemarin kita dapat musibah nih, angin yang cukup kencang. Beliau turun langsung loh di tempat korban-korban bencana angin. Nah, semoga ke depan lebih intens lagi ke masyarakat. Oke, siap. Nah, harapan kita nih, udah Gilang selaku Duta Wisata, dan kita juga selaku provider di bidang pariwisata, semoga Bupati dan Wakil Bupati peduli tentang wisata. Semoga bisa mengangkat potensi wisata yang ada di daerah kita. Nah, Dagilang, mungkin saya ngucapin ribuan terima kasih udah datang di Temu Tamu. Siap. Udah berbagi pengalaman dengan kita. Semoga yang Dagilang sampaikan tadi bisa menjadi masukan juga, bisa menjadi pandangan baru pemuda-pemudi Tanah Datar, dan juga bisa memberikan kontribusi lah sedikit banyaknya kepada yang nonton konten ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Asik.